Jemaat Tuhan Shalom, bersyukur pagi hari ini bisa menjumpai jemaat Tuhan lagi di hari yang baru, kesempatan yang baru, anugerah yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas, menjalani tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita membawa hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran dari Tuhan, supaya kita bisa dibekali secara iman, rohani di hari yang baru ini. Saya memulai renungan seri yang baru dengan judul Mengejar Kedamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang memaknai kata damai itu dengan berbagai macam arti atau makna. Ada orang yang memaknai atau mengartikan damai itu dengan rasa santai atau perasaan atau keadaan santai. Oleh karena itu orang pergi mencari kedamaian supaya dia tenang, lalu kemudian mencari atau mengupayakan ketenangan itu dengan mencari rasa santai. Pergi ke relaksasi, lalu kemudian refleksi, lalu kemudian spa dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang memaknai kata damai dengan sunyi atau mengidentikan dengan kesunyian. Orang melakukan meditasi, kontemplasi, menyendiri ketika sunyi, ketika sepi itu disebut sebagai damai. Tapi ada juga orang yang memaknai arti damai dengan keadaan cukup atau terpenuhi. Kalau punya sesuatu, kebutuhannya tercukupi, berarti itu damai. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan punya perspektif yang sedikit berbeda untuk mengartikan, mendefinisikan makna damai. Karena berbagai macam hal yang saya sebutkan di awal ternyata hanya perasaan tenang, damai sesaat. Ketika orang mau santai, ketika selesai santainya, kembali ke aktivitasnya kembali, atau kembali kepada rutinitasnya kembali, kedamaiannya hilang, santainya hilang, rileksnya hilang, sunyinya hilang. Semakin banyak orang menumpuk harta kekayaan, tidak semakin damai, tapi justru semakin khawatir kalau orang mengambil hartanya. Oleh karena itu firman Tuhan mendefinisikan kedamaian atau damai dengan sesuatu yang berbeda. Damai bukan bicara tentang santai, sunyi, atau keadaan terpenuhi, tetapi damai tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang beresnya sebuah hubungan. Oleh karena itu, karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan orang percaya adalah Tuhan memberikan karunia supaya manusia punya hubungan yang beres dengan Sang Pencipta. Roma pasal 5 ayat 11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa anugerah yang kita terima sehingga kita bisa bermegah, bersyukur, berbangga, berbesar hati karena kita punya Yesus adalah karena di dalam Yesus kita menerima pendamaian. Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Itulah anugerah yang sempurna, anugerah yang sejati. Sekali lagi, ketika orang mendefinisikan damai dengan salah, maka orang akan mencari damai itu, lalu kemudian hanya menerima sesaat, lalu kemudian hilang. Akhirnya dia mengejar kedamaian dan akhirnya menjadi pengejaran yang tidak berujung. Karena damai yang sesungguhnya adalah pulihnya hubungan, beresnya hubungan, sehatnya hubungan kita dengan Allah, tetapi juga beresnya hubungan, sehatnya hubungan kita dengan sesama. Ketika hubungan kita dengan sesama, dengan semua orang juga beres, juga baik, juga sehat, maka disitulah ada kedamaian. Tidak peduli dimanapun kita, entah ramai atau sunyi, tetapi ketika hubungan kita dengan satu dengan yang lain beres, maka disitulah terjadi kedamaian. Tidak peduli apakah kita sedang penat, sedang sibuk, tetapi ketika di sekitar kita ada orang-orang yang berdamai dengan kita berdamai dengan mereka. Disitulah kedamaian sejati. Tidak peduli apakah kita cukup atau sedang-sedang atau bahkan berkekurangan. Ketika ada orang-orang yang damai dengan kita, disitulah kedamaian sejati. Dalam firman Tuhan ini menolong kita untuk terus hidup sebagai pembawa damai, tetapi orang-orang yang hidup berdamai dengan Allah dan sesama kita. Kita berdoa.
Terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami ditolong untuk menjalani kehidupan kami dengan mengutamakan relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Sehingga kehidupan kami diwarnai dengan kedamaian dan sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.